Carlo Ancelotti. Dengar nama ini, apa yang langsung kepikiran? Pelatih yang trofi Liga Champions-nya ada 4, tapi sering banget dibilang nggak punya filosofi. Aneh kan? Jadi dia ini jenius taktik yang super pragmatis atau cuma manajer hoki yang kebetulan dapet tim bagus terus? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Kritik yang paling sering banget dilempar ke dia tuh ini. Dia nggak punya filosofi. Beda gitu sama pelatih lain yang punya cap atau merek dagang sendiri. Kalau timnya Ancelotti main, gayanya tuh ya susah ditebak. Nah, dari situ nyambung lagi ke tuduhan berikutnya. Yang mirip-mirip. Dia nggak punya sistem yang jelas. Formasinya bisa ganti-ganti, pendekatannya di satu pertandingan bisa beda banget sama pertandingan selanjutnya. Dan puncaknya nih, semua keraguan itu ujung-ujungnya ke satu kesimpulan yang ya agak sini sih. Dia mah cuma ngandelin pemain bintang. Seolah-olah kalau timnya menang, itu ya karena pemainnya jago-jago, bukan karena taktik pelatihnya. Oke, dengan semua omongan tadi, pertanyaannya jadi balik lagi kan, Ancelotti ini sebenarnya jenius yang kita salah paham, atau emang kemampuannya ya gitu-gitu aja, dilebih-lebihkan? Nah, ayo kita cari jawabannya. Kita mulai dari yang paling sering diomongin orang. Stigmanya sebagai pelatih yang katanya miskin taktik. Coba deh kita bandingin ya. Kalau kita sebut nama Pep Guardiola, langsung kebayangkan tiki taka, penguasaan bola. Sebut Jurgen Klopp, langsung ingat gegenpressing, lari tanpa henti. Identitas mereka tuh jelas banget. Terus Ancelotti? Nah, ini dia masalahnya. Susah banget nunjuk satu gaya yang paten. Dan inilah yang bikin banyak orang ragu. Tapi gimana kalau yang dibilang kelemahan itu justru adalah kekuatan terbesarnya? Coba kita lihat taktik tak kasat matanya Ancelotti. Nah, ini dia inti filosofi Ancelotti yang sering banget disalahpahami. Dia tuh nggak datang ke klub bawa buku panduan taktik yang tebel dan kaku. Enggak, sebaliknya dia lihat dulu amunisi yang dia punya, para pemainnya. Terus baru dia rancang strategi perang yang paling pas. Pendekatannya itu pragmatis banget dan fokusnya ke manusianya. Metodenya itu sebenarnya bisa dipecah jadi 3 langkah simpel. 1, dia analisis dulu kekuatan tiap pemain itu apa. 2, sistemnya dia sesuaikan biar potensi pemainnya keluar semua. Dan 3, ini kuncinya. Dia kasih kebebasan buat talenta-talenta terbaiknya buat berkreasi. Kelihatannya sederhana, justru disitulah jeniusnya. Contoh paling gampang, lihat aja apa yang dia lakuin di Real Madrid. Dia nggak nyuruh Cristiano Ronaldo buat repot-repot turun bertahan, malah dibebasin buat jadi predator di kotak penalti. Dia jadiin Luka Modric otaknya permainan. Terus, dia ubah Karim Benzema dari striker biasa jadi false nine paling cerdas di dunia. Dia tuh nggak menciptakan pemain baru, tapi dia memaksimalkan pemain yang udah ada jadi versi terbaik mereka. Oke, sekarang kita ngomongin bukti yang nggak bisa diganggu-gugat. Karena pada akhirnya, angka dan trofi itu nggak pernah bohong. 4, bukan 1, bukan 2, 4 trofi Liga Champions sebagai manajer. Ini rekor loh, kompetisi paling elit di mana taktik dan mental diuji habis-habisan. Dan dia udah naklukin panggung itu 4 kali. Terus ada angka 5, dia juara di 5 liga top Eropa, Serie A di Italia, Premier League di Inggris, Bundesliga di Jerman, La Liga di Spanyol, sama Ligue 1 di Prancis. Bayangin, tiap liga punya kultur, tantangan, dan gaya main yang beda-beda. Dan ini poin paling pentingnya, dia satu-satunya manajer dalam sejarah yang bisa melakukan itu. Ini udah bukan soal hoki lagi kan, ini tuh bukti nyata kemampuan adaptasi level dewa. Dia bisa menang di mana aja, sama tim mana aja. Nah, ini semua ngebawa kita ke kekuatan supernya yang sebenarnya. Sesuatu yang sering banget dianggap sepele, kemampuannya mengelola pemain bintang. Coba deh bayangin, satu ruang ganti isinya ego-ego raksasa. Ada Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale. Wah, banyak manajer bisa pusing 7 keliling dan malah jadi drama. Tapi Ancelotti, dia bisa bikin mereka jadi satu orkestra yang mainnya harmonis. Hasilnya, minim drama, tapi trofi terus berdatangan. Dia bisa menciptakan ketenangan di antara para bintang. Bikin mereka semua fokus ke satu tujuan yang sama, menang. Dan kita harus sadar ya, di sepak bola modern sekarang, di mana pemain itu udah kayak selebriti, ngurusin manusianya itu sama pentingnya kayak gambar-gambar taktik di papan tulis. Skill ini mungkin nggak kelihatan di lapangan, tapi dampaknya luar biasa besar. Jadi, kenapa sih pendekatannya yang kelihatan simpel ini sering disalahpahami? Jawabannya mungkin karena di zaman sekarang, sesuatu yang efektif seringkali kalah seksi dibanding sesuatu yang kelihatan rumit.
Kita tuh hidup di era di mana narasi itu penting banget. Filosofi, identitas itu jadi kata-kata sakti. Fans dan media tuh suka banget sama taktik yang jelimet, sistem yang punya nama keren. Ancelotti ini nggak jualan merek yang rumit. Dia nggak punya nama keren buat gaya main timnya. Dia cuma jualan satu hal, kemenangan. Simple. Fokusnya tuh di hasil akhir, bukan di cerita indah di tengah jalan. Jadi, kita balik lagi nih ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan kacamata baru. Apakah Carlo Ancelotti itu miskin taktik? Atau jangan-jangan kejeniusannya itu justru ada di kemampuannya buat menang tanpa harus pamer taktik yang rumit? Mungkin aja. Jenius yang sebenarnya itu bukan orang yang bikin hal gampang jadi kelihatan susah, tapi orang yang bisa bikin hal sesulit apapun jadi kelihatan gampang. Nah, menurut kalian gimana?